Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin soal pembahasan tentang CPNS 2024, tapi kita beralih dulu ya ke subtes TIU. Nah, di TIU ini kita akan belajar banyak hal, mulai dari berhitung, perbandingan, silogisme, dan figural. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya. Dan juga bisa follow akun Instagram, TikTok, dan YouTube aku di @reta_pramesti. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya aku mau infoin bahwa aku tuh hari ini hari pendaftaran terakhir untuk pembukaan bimbel CPNS part keempat. Nah, di sini tuh harganya cuma 49.000, tapi teman-teman dapat fasilitas lengkap nih, mulai dari 8 kelas via Zoom, lalu juga nanti bakal dapat webinar, tryout, grup di WhatsApp untuk diskusi bersama pejuang ASN yang lain, dan juga nanti ada sharing-sharing ya dari kakak-kakak yang lolos ke ASN 2023 dan sebelumnya. Nah, jadi langsung aja daftar di s.id/bimbel CPNS 4 dan aku bakal simpan linknya di deskripsi dan juga kolom komentar, oke? Thank you guys. Oh ya, untuk yang mau akses file kosongnya, teman-teman bisa akses di grup Telegram aku ya. Aku bakal kirim. Teman-teman bisa kerjain dulu sendiri, nanti bisa tonton video ini untuk pembahasannya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Yang pertama ini adalah sub bagian berhitung. Nah, di sini kita kerjakan aja sesuai dengan aturan matematika, yaitu adalah K, ba, ta, ku, atau kali, bagi, tambah, kurang. Jadi, kali dan bagi ini harus kita dahulukan. Ya. Lalu setelahnya kalau udah kali dan bagi ke tambah dan kurang. Ini sifatnya itu sama-sama setara, oke? Langsung aja nih, 12 kita kalikan 5, 60. Ditambah 12 dikalikan 8, 96. Sama dengan 60 ditambah sama X. Nah, karena di sini 60 sama 60-nya berbeda ruas, kita bisa langsung coret-coret. Sisanya adalah X sama dengan 96. Gampang ya? Nah, ya udah deh jawabannya yang E. Lanjut, nomor 2. Nah, nomor 2 ini perlu kehati-hatian karena di soal SKD itu mirip-mirip seperti ini, teman-teman. Hanya saja itu butuh ketelitian mendalam ya. Kita mulai kerjain, oh ya, pakai sifat aturan yang ini ya, kabataku ya. Jadi kita lihat dulu nih, yang kali, yang bagi, yang mana. Ini bagi, berarti kita dahulukan kerjakan pertama. Ini kali, berarti kita dahulukan kerjakan kedua. Nanti hasil ini ditambahin, lalu hasilnya ini nanti dikurangin. Oke? Yuk kita kerjakan. 7 dikali 2, 14. 14 tambah 1, 15. Jadinya 15 per 2. Kita bagi 5. Dibagi 5 per 1. Ditambah 3 per 4. Dikali 8. Dikurangi 1 per 8. Nah, berarti kan di sini tuh 15 per 2 sama dengan 15 per 2. Nah, pembagian pecahan itu sama aja kayak perkalian, lalu kita balik 1 per 5 ya. Jadi satunya jadi ke atas, 5-nya jadi ke bawah. Nah, udah kita selesain dulu aja ya. 15 kita bagi 5 itu 3 ya, simpen di yang lebih besar. Jadinya di sini berapa nih? 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, jadinya 3 per 2. Ditambah 3 per 4 kali 8, berarti 8 bagi 4 itu 2, 2 kali 3 itu 6 ya, berarti ditambah 6, dikurangi sama 1 per 8 ya. Oke, nah di sini berarti KPK-nya dari 2 sama 8 itu berapa teman-teman? Nah, kalau misalnya ada bilangan 2, ada bilangan 8, 8-nya kita sederhanain, jadinya 8 bagi 2, 4, 4 bagi 2, 2, jadinya 2 pangkat 3. Nah, antara 2 sama 2 pangkat 3, mana bilangan yang sama dengan pangkat terbesar? Berarti yang 2 pangkat 3 alias 8 ya. Ya udah, berarti KPK-nya 8. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Ditambah 8 dibagi ini 1 ya, sama aja 6 tuh 6 per 1. 8 bagi 1, 8. Kali 6, 48. Dikurangi 1 ya, karena kan ini udah per 8. Jadinya 12 tambah 4, 8, 60. 60 kurangi 1, 59. 59 kita bagi sama 8 deh. Berapa tuh guys? 7 ya. 7 kali 8 kan 56. Terus di sini 3. 30 bagi 8.
3 ya, 3 kali 8, 24, jadi pasti 7,3 yang dodol ya. Jadi pokoknya harus hati-hati ya ngerjain soal ini. Kalian pasti bisa asal hati-hati. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Jika suatu proyek dapat diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 5 hari, berarti di sini perbandingannya antara orang dan hari. Ya, di sini 20, di sini 5 hari. Maka orang yang mesti ditambahkan, lihat ya, ditambahkan agar proyek selesai dalam waktu 2 hari. Nah, coba teman-teman. Kira-kira ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ketika harinya berkurang, orangnya harus bertambah atau berkurang biar cepat selesai? Bertambah dong. Nah, kalau di sini tanda panahnya itu ke atas dan ke bawah, berarti namanya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, itu pakai sistem namanya kali lurus. Kali lurus. Kali lurus itu maksudnya gini. 20 dikali 5 itu 100, 100 dibagi 2, 50. Gampang ya? 20 kali 5 dibagi 2. Berapa tuh? 100 bagi 2 adalah 50. Berarti kan X-nya itu adalah 50. Tapi ingat, ini kan yang ditambahkan. Jadi awalnya udah ada 20 orang, jadi 50 orang. Berarti harus ditambah berapa biar 20 jadi 50? Bertambah 30. Nah, berarti yang jawabannya itu adalah yang 30. Yang A, gitu ya. Gampang ya? Lanjut nomor 4. Nah, ini soal cerita ya. Andi membeli 4 buah buku, 4B, ditambah 2 buah pensil, 2P, dengan harga 10.400. Fatma, ini Andi ya, Andi. Fatma membeli 2 buah buku dan 3 buah pensil dengan harga 9.600. Jika Hilda katanya mau beli 3 buah buku dan 2 buah pensil, maka uang yang harus dibayar adalah, nah, di sini teman-teman kita tinggal samain aja si koefisiennya atau angka di depan si hurufnya atau angka di depan variabelnya. Di sini kan ada 4 sama 2, 2 sama 3. Bebas nih, mana yang mau disamain. Kalau aku misalnya mau samain si bukunya. Bukunya mau sama-sama 4. Berarti yang 4B-nya tetap 4 dikali 1 aja. Kalau yang 2B kita mau jadiin 4. 2 kali berapa biar jadi 4 kali 2. Nah, ruas kanan dan ruas kiri sama-sama dikali 1 dan dikali 2. Berarti gimana tuh? 4B tambah 2P sama ya, sama dengan 10.400 karena dikali 1. Lalu yang bawahnya 2B kali 2 berarti 4B. 3P kali 2 berarti 6P. 9.600 kali 2, 19.200 ya. Nah, terus kita apa ini? Harus ada variabel yang habis. Nah, berarti kita kurangin ya. 4B kurangin 4B kan habis. Nah, kalau ini biar nggak negatif, bisa dibalik. Jadi ya 6 dikurangi 2P itu 4P, 19.200 dikurangi 10.400. Itu adalah, ini berarti 8.800 ya. Berarti P-nya adalah 2.200. Berarti pensilnya di sini adalah 2 dikali 2.200. 2 dikali 2.200. Tinggal bukunya. Bukunya kita masukin ke persamaan yang si Andi aja ya. Berarti 4 kali buku ditambah 2 dikali 2.200 sama dengan 10.400. Berarti berapa nih? 2 kali 2.200 kan 8.400 ya. Sama dengan 10.400. Depannya jangan lupa. Berarti di sini ya, 4B sama dengan 10.400 dikurangi 8.400. Itu adalah 2.000 ya. Betul nggak? Sorry, ini harusnya 4.400 ya. Ya. Berarti di sini adalah 6.000 ya, 6.000. Dan B-nya adalah 6.000 bagi 4, 1.500. Ya udah. Berarti di sini 3 kali 1.500 ditambah 2 kali 2.200. Berarti 4.500 ditambah 4.400 ya. Jadinya adalah berapa? 8.900. Oke. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi harus dicari satu persatu variabelnya. Kalau ditanya trik cepat, yang kayak gini memang harus paham basicnya dulu ya. Oke, nomor 5. Ini masih perbandingan ya. Cuma koma-komaan nih. Sebuah tiang bendera memiliki tinggi, katanya tingginya adalah 6,25. Tiang bendera tersebut memiliki bayangan setinggi 1,25 meter ya.
Jika sampingnya ada pohon pinus dengan tinggi bayangan, ini 5,8, berapa tinggi pohon pinus sesungguhnya? Berarti ini X ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kayak gini, kayak tadi, ingatnya, kalau bayangannya semakin besar nih ya, semakin besar, berarti tinggi si objeknya bakal lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dong. Nah, kalau misalnya tandanya itu sama-sama panahnya ke atas atau sama-sama panahnya ke bawah, itu berarti senilai. Kalau senilai pakai sistem kali silang aja. Oke? Berarti set gitu ya. Berarti 1,25 kali X, 1,25X sama dengan 6,25 dikali 5,8 ya. Berarti X-nya sama dengan 6,25 dikali 5,8, kita bagi sama yang ruas kiri, 1,25 ya. Jadinya kita bisa bagi nih ya, 6,25 bagi 1,25 adalah 5. 5 kali 5,8 adalah 29 ya. Dihitung sendiri dapatnya 29, benar ya? Oke, mantap guys. Selanjutnya ya, nomor 6. Oke, nomor 6 di sini katanya jika P ditambah Q sama dengan 25 dan P dikali Q sama dengan 100, hubungan antara P dan Q-nya adalah, oke. Kalau aku gampangnya gini, ini pakai cara aku ya. 100 itu perkalian 2 angka, yaitu berapa aja? Dari 1 kali 100, berapa lagi? 2 kali 50. 3 nggak bisa ya, koma. 4 kali 25. 5 kali 20. 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 10. Nah, dari 5 kemungkinan ini, coba hubungin sama si pertambahannya. Berapa tambah berapa jadi 25? 1 tambah 100, 101, enggak. 2 tambah 50, 52, enggak. 4 tambah 25, 29, enggak. 5 tambah 20, nah ini kalau misalnya ditambahin, jadinya adalah 25. 10 tambah 10, 20, enggak. Berarti bener ya, yang 5 sama 20. Nah, P-nya di sini misalnya 5, Q-nya adalah 20 ya. Ini 5, ini 20 ya. Berarti kan kemungkinan si P-nya itu adalah lebih kecil dari Q ya. Bisa ya, bisa yang ini. Lalu P-nya katanya sama dengan 5 Q, enggak ya. Nah, tapi teman-teman di sini bisa nggak kemungkinan P-nya itu adalah 20, Q-nya 5? P-nya 20, Q-nya 5. Bisa ya. Kalau kayak gini kan berarti P-nya lebih besar dari Q. Nah, kalau misalnya ada dua perbedaan kayak gini, maksudnya yang satu besar, yang satu kurang, berarti ini ambigu ya, atau tidak dapat ditentukan. Gitu. Oke, jadi maksudnya kalau lebih dari satu kemungkinan, kita nggak bisa mastiin dia itu lebih besar atau lebih kecil. Jadi tidak bisa ditentukan. Oke? Lanjut, nomor 7 dan 8 nih deret nih. Kesukaan kalian ya. Oke, 1 ke 6, 6 ke 13, 13 ke 22, 22 ke 33. Nah, ini kan makin gede angkanya ya, dan gak terlalu jauh si jaraknya, berarti kemungkinan ditambah ya. Ini plus 5, plus 7 ya. Plus 9, plus 11. Nah, berarti ini bertambah 2 ya. 2, 2. Ini juga bakal bertambah 2. Plus 13. 33 tambah 13, 46. Nice. Lanjut, nah, di sini. Sebenarnya ketahuan sih. Lihat nih ya, ini 1, 4, 9, 16. Ini kan berarti kuadrat ya. Bisa kuadrat, bisa selisihnya juga bisa sih. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Ini berarti 5 kuadrat. Berapa? 5 kali 5, 25 ya. Kalau yang 6 ke 11 ini plus 5 ya. Jadi kalau misalnya ditanyain setelah ini bilangan berapa, berarti 21 tambah 5, 26. Tapi kan nggak ditanya ya. Jadi bukan ini jawaban. Yang 25. Oke. Nomor 9 kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. 2, 3, 1, min 4, 3, min 1, 8, 3, 1. 2, 3, 1. Banyak banget ya. Min 4, 3, min 1, 8, 3, 1. Ada nggak angka yang berulang? Ada ya? 3, 3, 3. Nah, lihat. Dia loncatnya itu setelah berapa angka? 2 angka. Ini juga 2 angka. Berarti ini kemungkinan juga bakal tuh di sini kalau misalnya ditanya bilangan di sini, nah berarti bakal di sini. Cari aja yang belakangnya 3, guys. Antara ini sama ini ya. Berarti yang lainnya udah salah. Lanjut, sekarang dari 2 ke min 4 bisa gimana? Dikali min 2 ya.
Min 4 ke 8 dikali min 2 juga ya. Lalu 8 dikali min 2 itu berarti min 16. Ya udah, min 16 sama 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa mengerjakan soal deret, insya Allah bisa cepat ya. Lanjut lagi, yang ini tuh soal silogisme ya. Penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Bisa digambar, misalnya di sini, ini yang diabetes ya. Katanya nggak boleh makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Nah, berarti kolesterol tingginya itu tuh, makanan kolesterol tingginya di luar. Ini ya, makanan kolesterol tinggi MKT lah ya. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol. Nah, berarti tahu dan tempe kemungkinan bisa di sini. Ini makanan rendah kolesterol. Makanan kolesterol tinggi. Nah, iya benar. Makanan rendah kolesterol berarti bisa di dalam si diabetes. Berarti penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Karena tahu dan tempe merupakan bagian dari makanan rendah kolesterol. Yang mana tuh? Yang B ya. Lanjut lagi. Beberapa pulau yang sangat indah di Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. Oke. Berarti di sini tuh adalah tujuan wisata dunia. Tujuan wisata dunia ya. Nah, di sini tuh misalnya beberapa pulaunya ya. Berarti bisa saya bikin gini dong. Nah, berarti kan beberapa itu tuh bisa jadi sebagian ya. Nah, ini pulau Indonesia ya. Pulau Indonesia PI gitu ya. Nah, terus katanya beberapa selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Nah, di sini ada selebriti nih. Nah, di sini selebriti S gitu ya. Berarti kesimpulannya kita ambil dari yang paling kecil. Si selebriti ini tuh bisa jadi liburan di beberapa tujuan wisata dunia yang indah dan juga yang bukan gitu. Ya, jadi kayak kita harus mempertimbangkan sih yang bagian ini. Oke, berarti cari nih. Yang A, semua pulau yang sangat indah Indonesia menjadi tujuan wisata dunia. Nggak bisa kita jelaskan seperti itu ya, karena kan hanya beberapa, nggak semua. Tinggal. Kesimpulan yang tepat adalah semua selebriti dunia menghabiskan liburannya di Indonesia. Enggak ya, hati-hati, cuma beberapa selebriti. Semua pulau yang sangat indah di Indonesia digunakan semua selebriti dunia menghabiskan. Apa sih? Nggak jelas ya kata-katanya. Tapi kalau ada kata semua, kita hilangkan dulu guys. Berarti yang paling mungkin yang E ya. Beberapa selebriti dunia tidak menghabiskan liburan di pulau yang ada di Indonesia. Nah iya. Jadi kan kemungkinan juga selebriti itu bisa ke pulau lain ya. Jadi nggak hanya di Indonesia nih. Jadi tadi kayak aku bikinin gambarnya jangan kayak gini. Jangan S-nya di dalam. Kemungkinan bisa gini sih benar. Nah, kemungkinan gini. Jadi si S ini tuh bisa dia liburan di Pulau Indonesia yang indah atau yang enggak, atau juga bukan di Pulau Indonesia gitu. Oke? Paham ya? Semoga paham. Kita lanjut sekarang figural ya. Kalau figural sih insya Allah harusnya cepet ya, kalau misalnya udah bisa terbiasa. Oke, di sini kalau misalnya ada kotak kayak gini, ada bulat-bulatnya, yang harus kita hitung adalah jumlah bulatan yang ada di dalam kotak. Ini 5, 7, 9, 8, ini berapa nih? 3, 6, 9, 11. Oke, apa yang paling beda? Yang 8. Kenapa? Karena dia genap sendiri, yang lainnya ganjil. Oke? Lanjut. Nah, kalian paling suka kayaknya ya. Di sini ada setengah lingkaran sebelah kanan, lalu dia ke bawah, ke kiri. Nah, berarti kan bakal muter ya. Kemungkinan dia bakal di atas. Yang di atas tuh ini, sama ini. Kita lihat warnanya. Hitam, putih, berarti harus putih. Antara A sama E. Kita hapus yang B. Satu lagi, kita hitung bulatan yang ada di dalam. Ini 1, 2, 3, berarti di sini harus 4 bulatan. Yang mana tuh? Yang E ya. Gitu. Oke. Lanjut. Ini ya, ini tanda panah ke atas, ke kiri, ke bawah. Berarti ini bakal ke kanan ya. Yang ke kanan yang mana? Semuanya ke kanan. Ini putih, hitam, putih, hitam. Oke, harus yang hitam. Hitam, yang lainnya salah. Ini hitam, putih ya bulatannya ya. Berarti harus yang putih, antara B sama E. Yang A kita hapus. Lanjut lagi. Bulatan yang ininya putih, hitam. Dua-duanya hitam. Oke.
eh Oke, sekarang kita lihat ini tuh bukan bulatan yang ini ya. Ini kayak lebih ke tempe. Ini tempe bulat, berarti harus bulat. Berarti yang B ya, karena kalau yang E ini adalah tempe kayak gini nih. Nah, gitu ya. Sip, mantap. Satu lagi ya. Oke, ini 3 panah ke atas, ke serong kanan, ke kanan, ke serong kanan bawah. Berarti di sini harus ke bawah ya, berarti harus ke bawah. Kemungkinan yang ini. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Terus ininya garisnya, ini dia nyerong kiri, atas, nyerong kanan, bawah. Berarti harus kayak gini nih. Harus gini. Yang mana tuh? Ya udah cuma yang A ya. Oke. Udah teman-teman, mantap ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 15 soal dan ini dia ada soal PR-nya. Silakan teman-teman kerjakan jawabannya yang nomor 1 berapa, yang nomor 2 berapa. Gitu aja dari aku. Kalau misalkan mau ada saran konten lain boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.